Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten detail kecil. Apa kabar kalian semua? Sudah lama sekali kita tidak ketemu di konten ini lagi. Setelah sekian lama libur, gue datang lagi ngebawa konten detail kecil. Dan kali ini, gue masih pengen ngebahas detail kecil Frieren, anime terbaik dan terindah yang pernah gue tonton sampai detik ini. Konten detail kecil terakhir yang gue buat, kalau tidak salah, adalah konten detail kecil Frieren. Dan di konten itu, gue berhasil nemu banyak sekali detail yang menarik. Mulai dari detail lonceng, detail bunga di petinya Himmel, detail patung, dan masih banyak lagi. Nah, setelah gue nonton Frieren lagi dan lagi, gue berhasil notice beberapa detail baru. Mau itu detail visual ataupun detail cerita. Gue bahkan berhasil nemu alasan kenapa Frieren bisa nemu ruangan rahasia ketika mereka lagi berada di dalam labirin. So, kalau kalian penasaran, apa saja detail baru yang gue temukan? Langsung aja, mari kita mulai. Detail pertama, di episode 1, setelah 50 tahun berlalu semenjak Frieren berpisah dengan Himmel dan yang lainnya, Frieren datang kembali untuk menemui teman-teman lamanya, dan Frieren mengajak mereka untuk pergi melihat hujan meteor. Lalu, selama perjalanan menuju lokasi yang mereka tuju, kita ditemani narasi dari Himmel yang merasa sangat bahagia karena dia bisa kembali berpetualang bersama teman-temannya. Nah, kalau kalian sadar, di sepanjang scene ini, kita sempat diperlihatkan beberapa macam bunga, mulai dari bunga warna putih, bunga warna ungu, dan bunga warna kuning. Semua bunga ini jenisnya sama, yaitu bunga daisy. Di bagian awal, kita diperlihatkan bunga daisy berwarna putih yang mempunyai makna kecantikan, kedamaian, dan harapan. Bunga ini merupakan simbol kalau Himmel merasa penuh kedamaian ketika dia kembali berpetualang bersama teman-temannya. Di bagian ini juga Himmel sempat ngomong kalau dunia terasa cantik dan terasa baru, sesuai dengan salah satu makna bunga daisy yang berarti kecantikan. Bunga kedua yang muncul adalah bunga daisy warna ungu, yang mempunyai makna bahwa kita sedang memikirkan seseorang. Makanya ketika bunga ini muncul, kita diperlihatkan Himmel yang lagi ngomong kalau Frieren selalu ada di setiap kenangan yang indah. Dan bunga ketiga yang muncul adalah daisy kuning, yang mempunyai makna kegembiraan, pertemanan, dan juga optimisme. Makanya bunga ini muncul ketika scene hujan meteor, yang menjadi simbol kalau ini adalah momen yang sangat menggembirakan bagi Himmel, karena dia sekali lagi dapat berkumpul bersama teman-temannya sambil melihat pemandangan yang seindah ini. Detail kedua, di bagian akhir episode 1, Frieren bertemu dengan Fern yang sedang berlatih menggunakan sihir, dan Fern bertujuan untuk bisa menembakkan sihir ke batu yang ada di atas tebing. Lalu setelah itu, kita diperlihatkan scene batu yang di zoom in, dan kalau kalian sadar, scene zoom innya kelihatan buram. Scene yang serupa juga sempat muncul di episode 2, tapi kali ini scene batu yang di zoom in justru kelihatan tajam. Nah, gue yakin pasti ada alasan kenapa kedua scene ini dibuat berbeda. Satunya dibuat buram dan satunya dibuat tajam. Menurut gua, kedua scene ini merupakan simbol akan kebulatan hati Frieren yang akhirnya memutuskan untuk berbuat baik, sama seperti yang Hater lakukan kepada Fern. Scene ini juga merupakan simbol akan pertumbuhan Fern sebagai penyihir, dari yang awalnya masih buram alias masih pemula, sampai akhirnya jadi tajam alias sudah matang. Nah, ngomongin soal kebulatan hati Frieren, tepat di scene ini, Frieren ngomong kalau dia juga akan melakukan hal yang sama seperti Hater. Scene ini merefer ke pertanyaan Frieren mengenai alasan kenapa Hater menolong Fern, dan Hater menjawab kalau itu yang akan Himmel lakukan. Inilah yang jadi alasan kenapa di bagian awal episode 4, Frieren menjawab pertanyaan Fern mengenai alasan kenapa dia menerima pekerjaan ini, dan Frieren menjawab kalau dia ingin menolong orang yang membutuhkan. Detail ketiga, tahukah kalian kenapa Hater malah tinggal di tengah hutan, padahal dia adalah orang yang punya kedudukan tinggi di Holy City? Jawabannya ada di pertengahan episode 2, yaitu ketika scene flashback Hater yang mencoba menolong Fern. Di sini Hater ngomong kalau dia bukanlah Himmel, dan awalnya dia berniat untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang. Nah, kalimat ini bisa menjelaskan kenapa Hater memilih untuk tinggal di dalam hutan daripada di dalam kota, karena Hater sudah berniat untuk menghabiskan sisa hidupnya dalam ketenangan. Detail keempat, masuk episode 3, di episode ini ada beberapa scene yang menurut gua kelihatan aneh dan menimbulkan pertanyaan. Kenapa ketika Frieren sampai di desa tempat Kual tersegel, Frieren selalu memandang ke arah langit? Bahkan Himmel dan si penduduk desa pun juga suka banget ngelihat ke arah langit. Padahal di versi manga sama sekali tidak ada panel yang ngelihatin beginian. Ini berarti pasti ada alasan kenapa scene ini dibuat seperti ini. Dan tebakan gua sesimpel karena namanya Himmel dalam bahasa Jerman berarti langit. Makanya ketika mereka ngomongin Himmel, mereka selalu melihat ke arah langit. Atau mungkin ada arti yang lain? Ya, gue tidak tahu. Detail kelima, masih di episode yang sama, dari apa yang gue perhatikan, sepertinya di episode ini terdapat kesalahan gambar. Ketika Frieren pertama kali melihat segelnya Kual, di sini kita diperlihatkan Kual yang sedang tersegel, dan di dekatnya terdapat gerbang yang terbuat dari batu.
Tapi ketika Frieren ingin membuka segelnya Qual, gerbang batu ini malah menghilang. Dan setelah gua cek di versi manga, memang sejak awal tidak ada gerbang batu di dekat segelnya Qual. Jadi kemungkinannya ada dua, antara ini kesalahan gambar atau gerbang batu ini merupakan bagian dari segelnya Qual. Makanya ketika segelnya Qual mau dilepas, secara off-screen Frieren membongkar gerbang batu tadi. Detail ke-6 di episode 27, kita diberitahu kalau semua makhluk hidup yang mencoba menyembunyikan mananya pasti akan memunculkan fluktuasi di mananya. Dan di episode ini terungkap kalau Vern ternyata mampu melihat fluktuasi di mananya Seri. Nah, kalau Vern saja bisa melihat fluktuasi di mananya Seri yang bahkan tidak bisa dilihat oleh Lernen, maka masuk akal kalau Vern juga bisa melihat fluktuasi di mananya Frieren. Detail ini bisa menjelaskan kenapa di episode 8, Vern bisa langsung tahu kalau orang yang berjubah yang lewat adalah Frieren, karena Vern bisa mengenali Frieren hanya dari mananya. Detail ke-7, setelah episode 10, untuk yang kesekian kalinya, gua akhirnya kepikiran nih, kenapa baru sekarang Aura pakai timbangannya? Kenapa tidak dia pakai dari dulu waktu ngelawan Himmel? Kalau dilihat dari responnya Aura yang sama sekali tidak tahu mengenai mana aslinya Frieren, ini menjadi pertanda kalau Aura belum sempat menggunakan timbangannya ketika dia melawan Himmel di masa lalu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Aura tidak pakai timbangannya saat melawan Himmel? Padahal mananya Aura sejak awal sudah banyak, sehingga harusnya Aura bisa dengan mudah mengendalikan Aizen, Hater, atau mungkin Himmel. Nah, jawabannya ternyata ada di episode 8. Di episode ini, kita sempat diperlihatkan beberapa cuplikan singkat ketika Frieren masih bersama party pahlawan. Dan salah satu scene yang muncul adalah scene ini. Di sini bisa kita lihat kalau Himmel berhasil menebas tubuhnya Aura dan ngebuat timbangannya Aura terlepas. Dari sini bisa gua ambil kesimpulan kalau party pahlawan tahu seberapa berbahaya timbangannya Aura. Makanya mereka sama sekali tidak ngasih kesempatan Aura untuk bisa menggunakan timbangan tersebut. Inilah yang jadi alasan kenapa di episode 10, Frieren ngomong kalau dia pasti bakal kesulitan jika saja Aura menggunakan semua pasukannya untuk bertarung. Kalimat ini bisa jadi indikasi kalau dulunya Aura menggunakan pasukannya untuk melawan party pahlawan karena dia sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk bisa menggunakan timbangannya. Ini juga bisa menjelaskan kenapa Aura berhasil bertahan hidup karena partinya Himmel terlalu sibuk bertarung melawan semua pasukannya Aura, dan kesempatan ini Aura gunakan untuk kabur dari medan tempur. Makanya ketika Aura menaruh jiwanya Frieren di timbangannya, Frieren ngomong kalau dia akhirnya berhasil mengalahkan Aura. Kalimat ini merupakan bentuk ekspresi Frieren yang akhirnya merasa lega karena berhasil mengalahkan Aura yang aslinya lumayan sulit untuk dikalahkan. Detail ke-8, di episode 11, Frieren bertemu dengan elf lain bernama Kraf dan dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang Mong. Tapi di episode 16, kita diberitahu mengenai backgroundnya Kraf yang ternyata adalah pahlawan yang telah terlupakan dan dia dulunya dikenal sebagai seorang warrior. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Kraf bisa berubah dari yang awalnya warrior menjadi Mong? Jawabannya ada di episode 11 ini. Di episode ini, kita berkali-kali diberitahu kalau tidak ada satupun orang yang kenal dengan Kraf. Sampai-sampai di episode 16, Kraf disebut sebagai pahlawan yang telah terlupakan. Di episode ini, Kraf pun ngomong alasan kenapa dia percaya kalau Dewi itu ada, karena Kraf membutuhkan sosok Dewi dalam hidupnya. Berhubung semua orang yang Kraf kenal telah meninggal, dia pun membutuhkan setidaknya satu sosok yang tidak akan pernah melupakan dirinya, dan sosok itu adalah Dewi. Makanya Kraf ngomong kalau saja dia mati dan masuk surga, Kraf ingin agar Dewi memuji kehidupan yang telah dia lalui. Nah, dari dialognya Kraf di sini, bisa kita ambil kesimpulan kalau Kraf sangat ketakutan jika dirinya sampai dilupakan oleh orang-orang. Karena apa artinya sebuah kehidupan jika tidak ada satupun orang yang tahu atau bahkan mengingat dirinya. Sesuai dengan perkataan Himmel di episode 22, di mana Himmel ngomong kalau dia ingin diingat oleh orang lain. Karena bagi dia, agar dapat hidup, kita harus dikenal dan diingat oleh orang lain. Dengan kata lain, seseorang akan dianggap mati ketika dia telah dilupakan oleh orang lain. Kematian semacam inilah yang Kraf takutkan. Kraf menolak untuk percaya kalau eksistensinya telah mati dan dia telah dilupakan oleh dunia. Makanya Kraf membutuhkan sosok Dewi yang akan selalu ada dan akan selalu mengingat dirinya sampai kapanpun itu. Hal inilah yang membuat Kraf berganti profesi dari yang awalnya seorang warrior berubah menjadi Mong. Entah karena Kraf ingin mendekatkan diri kepada Dewi yang dia percayai, atau Kraf sengaja memulai hidup barunya sebagai seorang Mong karena Kraf sang warrior dalam tanda kutip telah mati. Nah, karena Kraf aslinya warrior, ini bisa menjelaskan kenapa Stark ngomong kalau badannya Kraf bagus banget. Dan sebagai sesama warrior, Stark bisa langsung tahu seberapa keras latihan yang telah Kraf lalui untuk bisa mendapatkan badan sebagus itu.
Detail ke-9, di episode 15, terdapat scene yang memperlihatkan Stark lagi dansa dengan Vern. Dan setelah beberapa kali nonton ulang, gue baru sadar alasan kenapa model rambutnya Stark dibuat kayak gini, selain buat ngikutin model rambut anaknya si bangsawan yang telah meninggal. Alasan lain kenapa rambutnya Stark disisir ke belakang adalah untuk nutupin bagian rambutnya Stark yang berwarna hitam. Detail ke-10, balik ke episode 11. Di episode ini, kita diberitahu kalau Frieren mempunyai emblem suci yang merupakan simbol kalau dia adalah seorang penyihir. Tapi saat itu, tidak ada satupun orang yang tahu mengenai emblem tersebut. Emblem ini muncul lagi di episode 18, tapi kali ini bahkan Himmel pun sama sekali tidak tahu mengenai emblem tersebut. Dan kalau kita perhatikan, emblemnya Frieren sudah kelihatan berkarat sejak Himmel masih hidup. Ini berarti Frieren sudah mempunyai emblem tersebut jauh sebelum dia bertemu dengan Himmel. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan Frieren dapat emblem ini? Soalnya di episode 10, kita diberitahu kalau Frieren tidak pernah meninggalkan hutan semenjak Flamme mati. Dan Frieren baru keluar setelah dia diajak oleh Himmel. Apakah ini artinya emblem ini Frieren dapatkan ketika Flamme masih hidup? Atau mungkin saja dia dapatkan tidak lama setelah Flamme mati? Untuk jawaban pastinya, gua tidak tahu. Detail ke-11, kalau kalian nonton episode 24, di sini kita diperlihatkan Frieren yang berhasil menemukan ruangan rahasia ketika dia menjelajahi dungeon. Nah, kalian penasaran nggak kenapa Frieren bisa nemu ruangan rahasia ini? Jawabannya ada di scene ini. Kalau kalian bandingkan scene yang ini dengan yang ini, di sini terdapat satu perbedaan yang sangat menonjol, yaitu di scene yang ini, di tengahnya tidak ada patung raja. Keanehan inilah yang Frieren sadari, makanya dia yakin kalau ada ruangan yang tersembunyi di antara dua patung ratu ini. Dan memang benar, ada ruangan rahasia di antara dua patung ratu tadi. Dan hal pertama yang mereka lihat ketika masuk ke dalam ruangan rahasia adalah gambar raja. Sesuai dengan scene kedua tadi, di mana patung raja berada di antara dua patung ratu. Dan detail terakhir, detail yang satu ini bukan gua yang nemu, soalnya gua nemu di Reddit, yaitu detail bunga yang ada di episode 27. Kurang lebih sama seperti detail pertama yang gua jelasin di awal, yaitu detail tentang bunga. Di episode ini, seri ingin menilai langsung para penyihir yang lagi ikut ujian, dan dia berhak untuk memutuskan apakah penyihir tersebut pantas menyandang gelar penyihir tingkat 1. Lalu, ketika peserta pertama masuk ke dalam ruangan, yaitu Kane, kita diperlihatkan seri yang sedang memandang bunga berwarna ungu. Dan setelah itu, seri langsung menggagalkan Kane, dengan alasan kalau Kane tidak mampu membayangkan dirinya sebagai penyihir tingkat 1. Karena bagi penyihir, imajinasi adalah hal yang paling fundamental. Nah, ada alasan kenapa di scene tadi, kita sempat diperlihatkan seri yang memandang bunga ungu, karena bunga ungu tadi disebut Lupin Flower, yang mana bunga ini melambangkan 3 hal, yaitu imajinasi, kreativitas, dan kebahagiaan. Bunga ini cocok dengan konteks scene tadi, di mana seri ngomongin soal imajinasi yang merupakan hal paling fundamental bagi penyihir, dan Kane digagalkan karena dia kekurangan aspek tersebut. Setelah itu, bunga ini muncul lagi di scene ketika seri menyadari bakatnya Vern. Di sini kita diperlihatkan seri yang berjalan ke arahnya Vern sambil menyentuh bunga ungu tadi, yang mana salah satu makna bunga ini adalah kebahagiaan. Bunga ini tentu sangat cocok untuk menggambarkan perasaan seri yang sedang berbahagia karena akhirnya dia bisa menemukan penyihir seberbakat Vern. Detail bunga berikutnya ada di scene flashback Himmel ketika dia pertama kali bertemu dengan Frieren. Di sini kita diperlihatkan Frieren yang menggunakan sihir untuk memunculkan bunga, dan di bagian ini ada satu scene yang cuma fokus ke satu bunga. Nah, bunga yang ditonjolin itu adalah bunga daisy berwarna putih, yang salah satu maknanya melambangkan cinta rahasia. Kita semua sudah pasti langsung connect nih kemana arah detail ini. Dan benar, detail bunga ini melambangkan momen ketika Himmel pertama kali jatuh cinta kepada Frieren. Nah, itu tadi beberapa detail yang gua sadari setelah nonton anime Frieren lagi dan lagi. Gua harap kalian suka konten kayak gini, dan kalau kalian suka, kalian bisa support gua dengan cara like dan share video ini. Bisa juga dengan gabung membership atau nyawer di Saweria. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video kecil yang lain, dan bye-bye.